Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang membaca dongeng. Tujuan pembelajaran hari ini ialah menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. 2. Mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. Dalam membaca teks dongeng ada hal-hal yang kalian perlu tahu. Kalian tahu tidak apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks cerita dongeng? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng diantaranya 1. Lafal, 2. Intonasi, 3. Ekspresi, 4. Tanda baca, serta 5. Suara lantang. Lafal, pengucapan kata dengan tepat menggunakan frasa yang tepat. 2. Intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. 3. Ekspresi. Ialah membaca dengan penuh perasaan dan penghayatan. 4. Tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. 5. Suara lantang. Berlaku saat membaca dongeng di depan orang lain, agar dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, kali ini kita akan mencari unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Jika kalian belum tahu apa saja unsur intrinsik dalam dongeng, lihat video sebelumnya ya. Dongeng yang akan kita baca dan mencari unsur intrinsik yaitu berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengembara dan Sebuah Pohon, pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, unsur intrinsik dalam sebuah cerita tersebut yang pertama tema. Tema yang terdapat dalam dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon ialah bersyukur. Yang kedua, alur. Alur tempatnya di sekitar pohon, serta alur waktunya siang hari. 3. Tokoh. Tokoh yang terdapat dalam sebuah dongeng tersebut ialah pohon besar dan 2 pengembara. Yang keempat, penokohan. Watak pengembara tidak tahu berterima kasih, sedangkan watak pohon besar baik hati. 5. Amanat. Kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Terkadang manusia tidak menghargai bantuan yang telah mereka dapatkan.
Kita juga harus belajar untuk selalu bersyukur. Jika bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, kesimpulannya ialah setiap dongeng memiliki amanat atau pesan moral yang berbeda yang dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar.